Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1066 sampai bab 1070. Nan San Yun, tetua sungai, dan Liu Qian sibuk datang untuk menyambut Omi. Halo, Omi. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Terima kasih kembali. Omi mengangguk dan bertanya, siapa yang bisa memberitahuku? Bagaimana rencanamu untuk bersumpah dengan penyihir itu? Penguasa, Old Lord River, tersenyum. Biar ku beritahu. Pertama-tama, kita harus memikat Mu Qianji ke sini. Tautan ini akan diselesaikan oleh Gao Fengshui. Tugas utama Gao Fengshui adalah penyihir terpesona di sini. Kemudian, Nan San Yun, Liu Qian, dan keduanya masing-masing akan menguasai dua mekanisme. Dan ketika Mu Qianji memasuki gua ini, mereka akan segera mengaktifkannya. Namun, organ-organ tersebut tidak dapat digabungkan secara bersamaan. Dan akan memakan waktu hampir 5 menit bagi organ untuk menyelesaikannya dari sepenuhnya hingga mekanisme. Setelah 5 menit, kunci organ benar-benar digabungkan. Pada saat itu akan ada serangan terkuat dan paling mematikan. Saya jamin penyihir itu akan mati di organ. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Kemudian, kirim dia ke Tousan Mountain Twilight, asuransi ganda, untuk membuatnya tetap hidup atau mati. Omi bertanya, kunci organ macam apa? Begitu kuat, mampu membunuh Mu Qianji. Jangan khawatir tentang itu. Ini adalah kunci mekanisme yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Namun, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Hahaha. Omi, skeptis. Nan San Yun berkata, sekarang saudara Tang telah bergabung. Ini benar-benar hebat. Saudara Tang sangat kuat. Jika terjadi sesuatu, kita akan lebih percaya diri. Kakak Tang, bagaimana cara menanamnya? Omi mengatupkan giginya dan berkata dengan hati yang keras. Awalnya aku di sini untuk memasang. Apa alasannya untuk menolak? Hahaha. Itu bagus. Mereka berempat tertawa. Namun, Omi tidak bisa tertawa. Setelah itu, Gao Fengshui terus kembali ke rumahnya tidak jauh dari situ. Dan Omi dan yang lainnya sedang menunggu di dasar tebing itu. Semua hal sudah siap kecuali angin timur. Tapi hati Omi dalam keadaan kacau total. Omi terus berkata pada dirinya sendiri. Awalnya aku datang ke sini untuk membunuh. Jadi mengapa hatiku harus kacau? Setelah seharian kehidupan Omi yang kacau, di pengasingan, Gao Fengshui melarikan diri dengan panik. Penguasa tua sungai berkata, semua orang mengambil tempatmu. Penyihir itu ditarik ke sini oleh Gao Fengshui. Benar saja. Beberapa puluh detik kemudian, Mu Qianji datang seperti dewa pembunuh. Aura ketakutannya jauh lebih menakutkan daripada sebulan yang lalu. Baru saja Mu Qianji tiba di depan pintu Gao Fengshui. Dan diberitahu oleh pelayan Gao Fengshui bahwa Gao Fengshui melarikan diri ke arah ini dan bahwa ada sebuah gua di mana beberapa puncak disembunyikan. Mu Qianji segera mengejarnya. Dan dia menemukan jejak Gao Fengshui sampai ke sini. Atau dia tidak akan begitu tepat dalam membimbing satu titik ini. Kalian semua akan mati, Mu Qianji berkata dengan dingin. Dan setelah itu, pedang bulan pemakaman di tangan Mu Qianji tertutup di dinding batu. Ledakan, salah satu dinding batu runtuh, menampilkan lubang rahasia. Namun, ketika debu menghilang, seseorang terlihat berdiri di mulut lubang terowongan rahasia. Itu adalah Omi. Ketika Mu Qianji melihat Omi, dia tertegun, dan pedang di tangannya. Mulai, Omi. Mu Qianji tersenyum dingin. Mata Omi merah saat dia melihat Mu Qianji. Sedih dan kasihan. Penampilan Mu Qianji saat ini benar-benar berbeda. Omi merasa sedih. Tetapi ketika dia memikirkan 8 atau 9 kerabatnya yang sudah meninggal, Omi sangat membencinya. Dan Mu Qianji, yang tampaknya sama sekali tidak memiliki emosi terhadap Omi, memanggil dengan dingin kepada Omi. Omi, kamu di sini. Kali terakhir di kota Wangjing. Kamu diizinkan untuk melarikan diri. Kali ini, kamu akan ditangani bersama. Omi memandang Mu Qianji. Mu Qianji benar-benar tidak mengakuinya, membuatnya pingsan dalam sekejap. Omi berkata dengan menyakitkan, kenapa? Hahaha, sungguh benih yang tergila-gila. Sayangnya, aku hari ini tidak lagi sama dengan di masa lalu. Kamu pikir aku masih menyukaimu? Hahaha. Omi mengangkat pedang di tangannya dan berkata, Mu Qianji, aku tidak peduli apakah kamu kerasukan atau tidak. Apakah itu bisa dimaafkan atau tidak?
Tapi kejahatan yang kamu lakukan tidak bisa dimaafkan. Ayolah, akhiri aku denganmu. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Mu Qianji mendengus jijik. Hati Omi sakit seperti pisau ketika dia melihat wajahnya yang acuh tak acuh. Itu benar-benar berbeda dari wanita yang memanggil saudara perempuannya ketika dia bersamanya. Berubah menjadi sangat aneh dan acuh tak acuh. Berdengung, dengan air mata berlinang, Omi terpental di kedua kakinya dan membunuh Mu Qianji dengan satu tebasan. Senyum dingin muncul di mulut Mu Qianji, dan pedang bulan pemakaman di tangannya melambai dengan satu tebasan. Energi iblis mengalir menuju Omi seperti naga hitam. Ledakan, pedang di tangan Omi tiba-tiba berubah menjadi beberapa bagian. Tidak dapat bersaing dengan pedang bulan pemakaman sama sekali. Apalagi, seluruh tubuh Omi tiba-tiba terhalang. Tidak dapat bergerak maju. Terus-menerus mundur. Tiba-tiba mundur ke dinding batu. Mengandalkan dinding batu untuk membuat dirinya berhenti dan menurunkan kekuatan tebasan Mu Qianji. Mu Qianji mendengus dingin. Layak menjadi Omi yang terkenal. Di dunia ini, aku telah membunuh begitu banyak orang. Kecuali Wan Fatian. Tidak ada satu orang pun yang tidak mati dengan satu tebasan. Tetapi kamu, tidak hanya tidak mati dengan satu tebasan, kamu bisa menurunkan kekuatan tebasanku. Itu luar biasa. Pedangku suka meminum darah orang kuat sepertimu. Hahaha. Mu Qianji tertawa liar. Omi merasa tidak nyaman saat ini. Dia merasa tubuhnya akan runtuh dari pertemuan ini sekarang. Itu terlalu kuat. Tapi, Omi masih bisa melawan. Dan sekarang, di dalam gua, penguasa tua sungai dan yang lainnya tertekan. Omi ini, mengapa dia tidak mengikuti perjanjian sebelumnya? Dia bahkan melawannya di luar sendirian. Jika dia mengganggu rencananya, maka semuanya sudah berakhir. Semua orang sudah selesai. Ledakan. Omi sekali lagi diledakkan ke dinding batu. Omi menemukan bahwa dia benar-benar bukan tandingan Mu Qianji yang kerasukan iblis. Meskipun ini sesuai dengan harapan Omi, ketika dia benar-benar melawannya, Omi menyadari bahwa dia terlalu kuat dan kuat. Omi, kamu sama sekali bukan tandinganku. Yang lemah tidak pantas hidup. Biarkan pedangku meminum darahmu. Kali ini, seluruh tubuh Mu Qianji berubah menjadi garis cahaya dan menyerbu ke Omi. Niat membunuh. Begitu kuat sehingga aku khawatir niat membunuhnya. Lebih dari 1000 tetes. 2 kali lipat dari Omi. Ditambah senjata ilahi. Pedang bulan pemakaman. Benar-benar tak terkalahkan. Hampir tidak mungkin bagi Omi untuk mengalahkannya. Tetapi tidak akan sulit bagi Omi untuk melarikan diri. Tetapi Omi tidak akan melarikan diri. Omi berteriak dan melemparkan penentuan roda hantu. Tubuhnya sebagai pedang. Sama sekali tidak peduli dengan hidupnya untuk bertemu dengannya. Bang! 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 Omi berkedip dan menamparkan 3 kali dengan Mu Qian. Ledakan. Omi masih dikalahkan. Tubuhnya bergemerincing dan terbang mundur ke jalan rahasia. Pedang di tangan Mu Qianji juga berdengung. Sepertinya telah menerima kejutan dari Omi. Sepertinya Omi masih memiliki kemampuan untuk menyakitinya. Permusuhan di tubuh Mu Qianji melonjak liar. Sosoknya bergerak dan memasuki jalan rahasia dalam sekejap mata. Terus mengejar dan membunuh Omi. Semakin kuat Omi, semakin bersemangat pedangnya. Begitu Mu Qianji memasuki lorong rahasia, kakinya menginjak sesuatu. Dan benda itu berbunyi klik, segera menekuk kaki Mu Qianji. Kemudian, sebelum Mu Qianji bisa bereaksi, seluruh lorong rahasia, bayangan berguling di semua sisi. Satu persatu, seperti kunci, mengklik, 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 mengklik. Saya tidak tahu berapa ribu kunci yang ada di atasnya. Mekanisme ini juga terlalu mendalam. Dalam satu gerakan, Mu Qianji terjebak dalam satu kunci mekanisme yang digulung dengan keras demi satu. Ketika Omi melihat bahwa Mu Qianji terjebak di dalam kunci organ, dia menjadi cemas di dalam dan berteriak, "Jangan!" Tuan Tua Riverside dan yang lainnya sibuk keluar dan tertawa. Setengah sukses. Hanya butuh 5 menit. Itu cukup untuk membunuh penyihir. Dan setelah 5 menit, kunci organ semuanya akan digabungkan dan akan ada pukulan fatal yang akan membunuhnya sepenuhnya. Hahaha. Omi sangat gugup. Tetapi ketika dia benar-benar ingin melihat Mu Qianji mati, Omi panik. Dari luar, kunci mekanismenya adalah lingkaran besar dan besar. Sementara di dalam, hanya ada sekitar 1 meter ruang. Saat ini, Mu Qianji telah ditikam beberapa kali di tubuhnya. Tangan dan kaki Mu Qianji tertekuk. Dan di ruang yang begitu sempit, pedang bulan pemakamannya tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Dan bahan kunci organ ini juga terbuat dari semacam meteorit luar angkasa, yang sangat tangguh. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya sepadat penggiling daging. Dan siapapun yang masuk tidak akan bisa melarikan diri. Itu seperti yang dikatakan penguasa tua di sungai.
Hanya perlu 5 menit sebelum dia tidak bisa bertahan sampai mati. Mu Qianji baru beberapa saat yang lalu sudah penuh luka. Dia lelah berurusan dengan pisau terbang yang sepadat penggiling daging. Tidak ada waktu luang untuk memecahkan kunci organ. Selain itu, kunci organ juga sangat tangguh. Itu bukan sesuatu yang bisa dipatahkan hanya dengan keinginan. Kecuali jika kekuatannya tidak mencapai level lagi. Di luar alam persatuan. Mungkin saja untuk melarikan diri dalam situasi ini. Hahaha. Hahaha. Old Man River dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Hanya 2 menit telah berlalu dan Mu Qianji telah terkena puluhan tebasan. Namun, pada saat itu, Omi meraung. Berhenti, berhenti untukku. Omi melihat bahwa Mu Qianji benar-benar akan dibunuh dan langsung panik. Kakak Tang, kamu gila. Ada penyihir di dalam. Dan sekarang penyihir itu akan mati. Kita harus bahagia. Ada apa denganmu? Orang tua di sungai itu bingung. Omi berteriak. Buka kunci mekanisme untukku dan biarkan dia keluar. Kakak Tang, kamu, buka. Pada saat itu, Mu Qianji ditikam di bahu lagi. Dan pada tingkat ini, 5 menit kemudian, itu tidak akan jauh dari kematian tanpa mati. Dan 5 menit kemudian, kunci organ akan sepenuhnya digabungkan dan akan ada satu pukulan paling mematikan lagi. Omi tidak bisa lagi membayangkan jika Mu Qianji masih hidup pada saat itu. Tuan Tua Riverside mendengus. Saudara Tang, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa tidak ada yang dapat membuka kunci mekanisme ini sama sekali. Itu leluhur dan tidak pernah dibuka selama ratusan generasi. Jika kamu tidak membukanya, aku akan membunuhmu. Omiton menikam lelaki tua di leher sungai itu, tetapi tidak menembus. Tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku. Ini adalah Heaven's Fury Organ Lock, yang terkenal di dunia yang tidak memiliki solusi. Penguasa tua sungai berkata, mereka yang tahu sedikit tentang organ tahu bahwa tidak ada solusi untuk organ kemarahan surga. Buka, Omi berteriak. Dia hanya tahu bahwa Mu Qianji tidak akan bertahan lama. Orang tua di sungai itu mencibir. Bahkan jika saya memiliki kemampuan untuk mengungkapnya, saya khawatir itu akan menjadi berjam-jam. Bahkan berhari-hari. Berbulan-bulan kemudian. Dan penyihir. Dia akan mati dalam 5 menit. Saudara Tang, apakah Anda benar-benar ingin melakukan hal seperti membuat musuh seluruh dunia? Omi berkata, aku hanya ingin dia hidup sekarang. Aku tidak peduli tentang hal lain. Penguasa tua di sungai berkata, oke, saya bisa menghentikan kunci belati terbang di kunci mekanisme. Tetapi saya tidak punya cara untuk menghentikan kombinasi kunci mekanisme. Masih ada 1 menit tersisa untuk kunci mekanisme digabungkan sepenuhnya. Pada saat itu, masih ada serangan terkuat dan paling mematikan yang tidak bisa saya hentikan. Bagaimanapun, kunci mekanisme Heaven's Fury ini, belum lagi aku. Kakek-kakekku bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Kamu bisa lihat sendiri. Setelah mengatakan itu, pria tua di sungai memasukkan benda seukuran korek api ke salah satu kunci-kunci mekanisme. Dan tiba-tiba, belati terbang di tengah kunci mekanisme. Seperti penggiling daging. Berhenti. Mu Qianji segera jatuh. Dia sudah berlumuran darah. Lusinan pisau terbang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Darah bergemerincing dari setiap luka. Sepertinya, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Kunci mekanisme pemutusan surgawi ini terlalu menakutkan. Itu adalah sesuatu yang telah diturunkan dari dahulu kala. Dari para leluhur. Dan belum ada seorang pun di dunia ini yang dapat membukanya. Mu Qianji, bagaimana kabarmu? Teriak Omi. Hahaha. Hahaha. Suara Mu Qianji lemah saat dia tertawa. Old Lord Riverside berkata, 30 detik lagi. Kunci organ benar-benar digabungkan. Dengan tergesa-gesa, Omi segera menerapkan teknik pengurangan tulangnya. Dia mengecilkan tubuhnya ke ukuran terkecil. Hampir sebesar boneka beruang. Terbukti betapa banyak kerusakan yang telah dilakukan Omi pada dirinya sendiri. Tetapi Omi sudah putus asa. Old Lord Riverside dan yang lainnya terkejut melihat Omi mengecilkan dirinya ke ukuran yang begitu kecil. Dalam waktu kurang dari 30 detik, kunci organ akan sepenuhnya dirakit. Dan pada saat itu, pukulan paling mematikan akan ditembakkan ke Mu Qianji. Tetapi Mu Qianji sekarang sama sekali tidak berdaya untuk menahan pukulan mematikan itu. Setelah Omi mengecilkan tubuhnya, dia mematikan dan terus meremas tubuhnya ke dalam kunci organ melalui lubang kecil tempat kunci organ terhubung. Mu Qianji, tunggu aku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Kata Omi sambil masuk. Dengan 10 detik tersisa, celah antara kunci organ semakin kecil dan kecil. Tubuh Omi diperas untuk meledak. Tulangnya akan hancur dan hancur. Tetapi dia masih terjepit terlepas dari hidupnya. 10, 9, 8, 7, 6. Mu Qianji sedang berbaring di ruang kecil di tengah kunci mekanisme.
Dan ketika dia melihat Omi masuk terlepas dari hidupnya, matanya tampak berkedip. Seolah-olah itu telah menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Omi mengertakkan gigi tanpa ragu-ragu karena kunci mekanisme tertutup semakin erat. Tiba-tiba, Mu Qianji menangis dan meraung. Keluar, apa yang kamu lakukan di sini? 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya, kunci organ benar-benar digabungkan. Dan setelah kombinasi selesai, tidak akan ada celah tunggal, seperti ruang yang sepenuhnya tertutup. Untungnya, seluruh tubuh Omi akhirnya masuk ke ruang inti kunci organ pada saat kombinasi lengkap selesai. Dan pada saat yang sama, serangan terkuat dan paling mematikan dari organ lock disampaikan. Omi tidak punya waktu untuk memikirkannya dan segera menggulung dan memblokir di depan Mu Qianji. Swoosh! 3 anak panah setebal ibu jari melesat ke jantung Omi. Omi jatuh. Dan Mu Qianji berteriak dan melompat. Memeluk Omi. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa? Mu Qianji menjerit keras. Omi memandang Mu Qianji. Tersenyum sedikit. Menyentuh wajah Mu Qianji dan berkata, Kamu, apakah kamu akhirnya mendapatkan kembali dirimu sendiri? Aku sudah pulih. Aku benar-benar telah mengalahkan pikiran iblis. Mengapa kamu begitu bodoh? Mu Qianji berteriak, karena aku mengatakan bahwa aku akan selalu bersama adikku. Tidak, kamu tidak diizinkan mati. Oh, kenapa kamu pergi ketika aku pulih? Kenapa? Aku tidak mengizinkanmu mati. Mu Qianji berteriak. Omi memiliki 3 anak panah tajam seukuran ibu jari yang dimasukkan ke dalam hatinya. Ditambah fakta bahwa dia telah menggunakan teknik pengurangan tulang untuk masuk. Dan hampir dihancurkan oleh kunci mesin untuk menghancurkan tulang-tulang seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuh Omi telah retak. Dan tidak ada kemungkinan untuk hidup dengan panah yang lebih tajam yang dimasukkan ke dalam hatinya. Mulut Omi mengeluarkan darah. Yang datang dari hati. Omi mengangkat tangannya dengan susah payah. Menyeka air mata Mu Qianji. Dan tersenyum. Bagus bahwa kamu baik-baik saja. Omi, aku memerintahkanmu. Segera sembuh. Apakah kamu mendengarku? Wo, teriak Mu Qianji. Omi berkata dengan mata lelah. Jangan konyol. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa aku telah terluka parah sehingga tidak ada jalan kembali ke surga. Mungkin ini cara terbaik untuk mengakhirinya. Aku bisa turun dan tinggal bersama mereka. Tidak, jangan. Oh, aku yang harus disalahkan. Aku yang harus disalahkan. Mu Qianji berkata kesakitan. Kakak, kamu harus berjanji kepada menteri kecil bahwa kamu akan melakukan semua yang kamu bisa untuk meninggalkan kunci organ ini. Dan tidak pernah menyerah. Oke. Kamu sudah mati. Biarkan aku hidup. Aku tidak bisa melakukannya. Itu semua karena aku. Aku harus ada untukmu. Ingat sejenak untuk membaca buku. Tidak. Kamu membuatnya tidak berharga bagiku untuk mati. Berjanjilah padaku, saudari. Oh, aku tidak mau. Aku tidak mau. Woho, berjanjilah padaku. Kamu harus mencoba untuk hidup. Tolong. Tangan Omi mengencangkan cengkeramannya di tangan Mu Qianji. Seolah-olah dia akan membentak. Seolah-olah dia akan mati dengan damai jika dia tidak berjanji. Ketika Mu Qianji melihat bahwa Omi akan mengatur napas, dia berteriak dan menganggukkan kepalanya. Seluruh tubuh Omi mengendur. Dan tangan yang memegang Mu Qianji tiba-tiba kehilangan kekuatan dan jatuh. Tidak, di ruang sempit kunci organ. Tangisan menyayat hati Mu Qianji bisa terdengar. Dan di luar, Old Lord Riverside, Nan San Yun, Liu Qian, Gao Fengshui. Mereka berempat terlihat sangat bahagia. Akhirnya, kami telah mengambil penyihir ini. Hahaha. Sekarang bahkan Omi dikurung di dalam. Apa yang harus kita lakukan? Omi mencari kematiannya sendiri. Tidak ada yang bisa disalahkan. Tetapi pada saat kunci organ baru saja ditutup, aku merasa bahwa Omi memblokir panah paling mematikan untuk Mu Qianji. Yang berarti Mu Qianji hanya terkunci di kunci organ dan tidak mati. Dengan kekuatannya, selama dibutuhkan 10 hari setengah bulan, bukan berarti tidak ada cara baginya untuk menghancurkan struktur kunci organ secara paksa dan dengan demikian melarikan diri. Lalu bagaimana? Omi terkutuk itu. Psiko. Akan ada kematian bagi Mu Qianji. Anak perempuan jalang ini. Tidak perlu terburu-buru. Apakah kalian semua lupa asuransi ganda Chiama Twilight? Kita akan memasukkan kunci ini ke Chisankure. Apakah Mu Qiji mati di dalam atau tidak? Dia sudah selesai. Naik, lalu tunggu apa lagi? Cepat dan lakukan. Kita berempat akan dapat mengangkat kunci mekanisme bersama-sama. Dan dalam beberapa menit kita akan dapat melewati bagian belakang senja 1000 gunung. Baiklah, lakukanlah.
4 pembangkit tenaga listrik puncak segera membawa kunci mekanisme. Kunci mekanisme itu seperti bola yang sangat besar dalam ukuran sebelum benar-benar digabungkan. Tetapi setelah benar-benar digabungkan, itu akan menjadi bola kecil berdiameter kurang dari 2 meter. Jadi mereka berempat yang menahan kunci mekanisme setara dengan kemudahan. Dan pada saat ini, di dalam kunci organ, ada juga suara samar tangisan Mu Qianji. Beberapa menit kemudian, mereka naik ke belakang gunung. Dan sekilas, bagian belakang gunung tampaknya memiliki pemandangan yang sama dengan bangunan bibir pasar laut. Dan di gedung bibir pasar laut ini, orang dapat melihat pegunungan yang terhubung satu persatu. Dan di pegunungan semuanya ada satu kuburan. Bangunan bibir pasar laut ini, yang tampak nyata dan tidak nyata, tersebar di seluruh lereng gunung. 1, 2, 3. Mereka berempat tiba-tiba melemparkan kunci mekanisme ke lereng gunung Tousan Mountain Twilight. Dan dalam sekejap, mereka melihat kunci mekanisme itu tersedot ke dalam bangunan bibir pasar laut ilusi dan nyata oleh suatu kekuatan. Liu Qian tersenyum. Sekarang, jaga agar penyihir itu tetap hidup atau mati. Hahaha. Sejak zaman kuno, beberapa orang pemberani telah memasuki 1000 gunung Twilight. Tetapi hanya segelintir dari mereka yang keluar. Dan mereka yang keluar gila dan mati segera setelah itu. Penyihir itu terkunci dalam kunci mesin. Tidak pernah bisa keluar. Beberapa yang keluar sejak zaman kuno hanya masuk sedikit, dan kemudian menyesal kehabisan. Hanya selama 1 atau 2 menit, penyihir itu akan mati. Hahaha. Kita telah menyingkirkan penyihir itu. Mari kita umumkan ini kepada dunia sesegera mungkin, agar tidak membuat beberapa orang di dunia seni bela diri panik. Lalu, apa yang Omi katakan? Sama saja. Pria ini jenius. Tapi Naomi tergoda oleh kecantikan penyihir. Dan karena dia sudah mati, mari kita beri dunia reputasi yang lebih baik dan katakan dia mengorbankan dirinya untuk memastikan penyihir itu terkunci di kunci mekanisme. Aduh, mereka berempat menghela nafas dan terbang menjauh. Mu Qianji memeluk Omi, menangis. Tetapi pada saat itu, dia merasakan seluruh ruang terdistorsi. Lengannya sangat panjang dan sangat pendek sekaligus. Dan Omi yang dia pegang di lengannya juga mendistorsi tubuhnya dengan berbagai cara. Perasaan ini seperti menggunakan pantulan belakang sendok stainless steel untuk melihat sesuatu. Dia tidak merasa tidak nyaman secara fisik, tetapi semuanya tampak begitu terdistorsi dan berubah bentuk. Apa yang Mu Qianji tidak tahu adalah bahwa Tousan Mountain Twilight adalah ruang 5 dimensi yang nyata dan tidak nyata, titik persimpangan yang menghubungkan 2 dunia paralel. Salah satu dari 2 dunia paralel ini adalah dunia saat ini, dan yang lainnya adalah dunia sebelum mereka menyeberang. 2 dunia paralel ini, di mana dunia bumi, adalah beberapa per 100 dari dunia lain. Omi dan Mu Qianji terkunci dalam kunci mekanisme. Dan sekarang kunci mekanisme dilemparkan ke titik persimpangan 2 dunia, yaitu 1000 gunung Gure. Dan titik persimpangan ini adalah ruang multidimensi. Jadi Mu Qianji merasa tubuhnya berubah bentuk. Seolah-olah pisang yang digambar di atas kertas itu dalam gambar 2 dimensi. Tetapi jika pisang ini dipindahkan ke ruang 3 dimensi, apa yang mereka lihat bukanlah permukaan, tetapi yang 3 dimensi. Sekarang, bagaimanapun, mereka tiba-tiba berada di ruang multidimensi dari ruang 3 dimensi. Jadi apa yang dilihat mata mereka benar-benar berbeda dari ketika mereka berada di ruang 3 dimensi. Mu Qianji segera merasa pusing di kepalanya. Matanya sangat lelah. Dan kemudian, dia tidak sadarkan diri. Omi juga. Awalnya Omi sudah mati. Tapi Omi jelas merasakan kesadarannya. Mengambang di ruang ini. Dan kemudian, kesadaran Omi tidak sadarkan diri. Entah berapa lama. Tapi tiba-tiba, Omi terbangun. Begitu Omi bangun, dia merasa tubuhnya jatuh di udara. Omi tanpa sadar mengambil kendali atas tubuhnya dan kemudian meraih dinding batu yang menonjol dari tebing. Baru kemudian Omi ngeri melihat bahwa ini adalah tebing di belakang gunung divisinya. Aku pergi. Apa yang terjadi? Begitu Omi bangun, dia menemukan bahwa tubuhnya jatuh dari tebing di belakang gunung divisi. Pada awalnya, ketika Omi menyeberang ke dunia lain, secara tidak sengaja dia jatuh dari tebing. Jangan bilang padaku bahwa sudah 11 tahun sejak kamu menyeberang ke dunia itu, dan kamu baru sekarang jatuh dari puncak tebing. Pada saat itu, Omi melihat tubuhnya dan bahkan lebih terkejut. Ah, ini tubuh asliku. Tidak. Apa yang terjadi? Omi ingat dengan jelas bahwa dia menyeberang ke dunia itu memiliki tubuh, otot dan tulangnya hancur. Jantungnya masih tertusuk 3 anak panah. Dan dia benar-benar mati. Omi dibutakan. Perasaan itu seperti ketika dia jatuh dari tebing. Tapi kemudian, tiba-tiba terbangun dari ruang kelas yang tidak bisa dijelaskan. Bu, apakah ini mimpi? Pada saat ini,
Omi memiliki kecenderungan untuk tidak dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi. Begitu kembali ke dunia ini, dia terus jatuh dari tebing seperti ketika dia pertama kali menghilang. Rasanya seperti ketika seseorang jatuh dari tebing. Dalam proses jatuh, mereka tiba-tiba menghilang di udara. Dan setelah 11 tahun, mereka tiba-tiba muncul di udara lagi. Dan kemudian terus jatuh. Don Omi menjadi tenang. Lalu Don Omi menarik napas dalam-dalam dan naik ke atas dari tebing. Dalam satu gerakan, Omi berada di puncak tebing. Omi melihat ke belakang pada struktur bangunan kuno dan merasa tak terlukiskan di dalam. Saat itu, suatu malam, Omi kebetulan melewati kamar adik perempuan. Dan tiba-tiba melihat bahwa jendela kamar adik perempuan tidak tertutup rapat. Omi mencoba naik dan menutupnya untuknya. Tetapi dia tidak menyangka akan melihat adik perempuan duduk di bak mandi tong. Omi, yang merupakan perawan kecil murni pada saat itu, tercengang. Meskipun dia tidak benar-benar melihat apa-apa. Tetapi itu adalah kejutan yang tak terbayangkan baginya pada saat itu. Untuk beberapa alasan, Omi tidak segera melarikan diri. Mungkin karena penasaran dengan lawan jenis. Dan terus mengintipnya dengan wajah merah. Tapi Sensei tiba-tiba datang. Omi yang ketakutan menarik kakinya keluar dan berlari. Dan wajahnya merah. Dengan gambaran anggun dari punggung telanjang adik perempuannya di benaknya. Namun tak disangka, Omi melangkah ke tebing dan jatuh. Tentu saja. Dengan kekuatan bawaan Omi saat itu, dia akan bereaksi tepat waktu dan tidak akan jatuh ke tebing dan mati. Namun, Omi sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan sebelum dia bisa bereaksi tepat waktu untuk meraih dinding tebing, dia pusing. Dan ketika dia melihat sekeliling lagi, dia sebenarnya berada di ruang kelas yang memiliki 2 papan di depan dan belakang. Dan sekarang, setelah 11 tahun nongkrong di dunia itu, dan sudah berdiri di puncak dunia itu, dia tiba-tiba kembali. Dan, sekali kembali, tubuh itu masih tubuh yang sama, dan itu masih setengah jalan di atas tebing. Udara jatuh, menantangnya menjadi 11 tahun. Tubuhnya seperti di udara keheningan yang tak terlihat. Omi duduk di tepi tebing, tidak dapat melakukan apa-apa tanpa meremas keterkejutannya. Dan sekarang, di tempat lain yang jauh, Mu Qianji tiba-tiba merasa tubuhnya juga terbang ke bawah. Mu Qianji bereaksi pada awalnya dan menemukan bahwa tubuhnya melompat turun dari atap yang sangat tinggi dan telah melompat ke udara. Mu Qianji terkejut ketika dia secara misterius menyeberang ke dunia lain. Bukankah itu saat ketika dia memburu seorang tetua alkemis dan melompat dari gedung tinggi? Mu Qianji juga tercengang. Tetapi beberapa pria baik Jianghu tidak jauh dari sana tiba-tiba terkejut. Seorang pria di sana tiba-tiba muncul dari udara tipis dan melompat turun. Apa yang terjadi? Konyol. Itu pasti telah berlatih semacam seni bela diri. Tubuh melompat dan berkedip. Hei, orang itu. Mengapa tampak seperti putri iblis yang menghilang selama 11 tahun? Mu Qianji. Ini benar-benar dia. Cepatlah. Penyihir ini. Lebih baik menjauh darinya. Belum lagi. Ini adalah periode khusus perang dingin antara iblis yang benar. Di tepi tebing di belakang sekte naga ilahi, Omi sedang duduk sendirian. Dalam benaknya, Omi sedang memikirkan semua yang terjadi di dunia lain. Dia menjadi Omi. Hidup di dunia itu sebagai Omi. Dan telah bertemu begitu banyak teman dan pacar. Namun, hari ini seperti bangun dari mimpi. Tiba-tiba kembali ke dirinya yang sebenarnya. Omi tidak tahu apakah harus bersukacita atau berduka di dalam. Omi ingat Xiao Meng. Xiao Meng pergi bersamanya dan Yanlong untuk mencari Mu Qianji. Setelah itu, agar tidak mengalami kecelakaan, dia membiarkan Xiao Meng tidak berpartisipasi, menunggunya di tempat yang jauh. Namun, Xiao Meng tidak bisa lagi menunggunya. Selain Xiao Meng, masih ada Yan Yu dan Long Tianqin yang masih hidup dan masih menunggunya di kota Wangjing. Semua ini, jika itu adalah mimpi di batu memori, betapa bagusnya itu. Ketika mimpi itu bangun, tidak ada yang tersisa, dan aku tidak perlu bersedih tentang apa yang terjadi dalam mimpi itu lagi. Tapi, apakah semua ini benar-benar mimpi di batu memori? Tidak, itu bukan batu memori, karena ketika Mu Qianji menyeberang ke dunia lain, itu tidak sama denganku. Jiwanya menyeberang. Dia menyeberang secara fisik, jadi itu tidak bisa menjadi batu memori. Juga, ketika saya berada di dunia itu, saya juga mendengar seseorang mengatakan bahwa ada jalan menuju dunia yang lebih tinggi. Dan saya awalnya mencari bagian itu juga. Bagian itu, sekarang setelah aku memikirkannya, adalah 1000 gunung gure. Sayangnya, tapi pada awalnya aku tidak pernah berpikir bahwa 1000 gunung gure adalah jalan menuju dunia lain. Sekarang saya telah kembali ke dunia asli. Apa yang harus saya lakukan?
Bagaimana dengan Xiao Meng? Ada juga Yan Yu dan Long Tianqin. Hati Omi kesakitan. Omi benar-benar ingin mencoba lagi dan melompat dari tebing. Tetapi intuisi Omi mengatakan kepadanya bahwa itu tidak berguna. Di dunia itu, di mana ada lorong seperti Tousan Mountain Gure? Omi tidak tahu. Tetapi jika ada, ini mungkin jalan kembali ke dunia lain. Sekarang setelah semuanya kembali, mari kita terima kenyataan. Dan keduanya kembali dan damai. Selain itu, di dunia itu, tubuh yang dimiliki Omi sudah mati. Jika tidak dilemparkan ke dalam kesuraman 1000 gunung, saya khawatir jiwa Omi tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia asli. Itu benar-benar mati. Dalam hal ini, bahwa Tuan Tua Sungai dan yang lainnya, yang melemparkan kunci organ ke dalam kesuraman 1000 gunung, bisa dianggap telah menyelamatkan nyawa Omi. Mu Qianji, aku khawatir dia juga kembali ke kultus sihirnya. Ya. Omi ingat adegan itu bersamanya di dunia lain. Hatinya penuh dengan perasaan ilusi. Tetapi juga sangat tak terlupakan. Sekarang dia kembali ke dirinya yang asli. Bahkan tubuhnya pun sama. Apa yang harus dia lakukan? Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara biola yang merdu. Suara biola dipenuhi dengan semacam pikiran melankolis. Sungguh musik yang memilukan. Omi tercengang. Meskipun dia belum pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Tetapi menilai dari teknik biola, 9 dari 10, adik perempuannya yang memainkannya. Ah, hati Omi bergetar. Bisa dikatakan, ketika dia mendengar suara biola, dia bisa merasakan hati orang yang memainkannya. Adik senior kecil, hidung Omi tiba-tiba sakit. Hanya suara sitar yang cukup untuk membuat Omi merasakan gelombang sakit hati. Dari suara sitar, Omi sepertinya bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang telah dijalani adik perempuannya selama ini. Hati Omi tiba-tiba mengasihani rasa sakit itu. Ketika dia berada di dunia lain sebelumnya, Omi juga kesakitan pada awalnya. Kemudian, karena dia bersama Leona Simran, lambat laun, dia melupakan adik perempuannya. Dan sesekali teringat, dia hanya menghela nafas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa adik perempuan juniornya tidak akan pernah bisa melupakannya dan akan tetap sama setelah lebih dari 1 dekade. Memikirkan hal ini, Omi merasa sangat malu. Ada perasaan pengkhianatannya sendiri terhadap cinta aslinya. Meskipun, pada awalnya, dia masih muda, EQ rendah, tidak tahu bahwa adik perempuannya benar-benar menyukainya. Ini kemudian pergi ke dunia itu. Omi EQ tinggi hanya setelah penemuan yang tiba-tiba. Yang asli adik perempuannya telah didorong berkali-kali. Omi tapi bodohnya tidak sadar. Saat ini, mendengar suara biola adik perempuannya, Omi meneteskan air mata di wajahnya. Seolah-olah perasaan seperti cinta pertama di tempat, juga mengikuti jiwa kembali ke tubuh. Begitu kuat. Beberapa saat yang lalu, mereka kehilangan Xiao Meng dunia lain dan yang lainnya. Dan sekarang, dalam sekejap, mereka kembali ke dunia nyata. Omi segera pergi ke tempat di mana suara sitar itu berasal. Dia sangat yakin bahwa tempat di mana suara sitar itu berasal adalah paviliun setengah bulan di Gunung Naga Ilahi. Sekali waktu, dia dan adik perempuannya, berkali-kali, berlatih sitar, pedang, dan minum di paviliun Half Moon. Hati Omi sakit ketika dia memikirkan tahun-tahun hijau dan muda yang dia miliki tidak akan pernah bisa kembali ke. Divisi Omi disebut Sekte Naga Ilahi. Juga dikenal di sini sebagai Gunung Naga Ilahi. Dengan gunung sebagai nama sekte tersebut. Pada saat ini, di tepi paviliun Half Moon, sekelompok pria sedang melihat seorang wanita yang sedang bermain biola. Mata wanita itu melihat jauh. Matanya kusam. Seolah-olah dia sedang membayangkan atau mengingat sesuatu. Sementara di tangannya, dia tanpa sadar memainkan lagu yang menghantui. Dia sudah lama berhenti membutuhkannya. Dia bisa memainkannya sepenuhnya dengan kebiasaan tangannya. Itu sudah cukup untuk melihat berapa ribu dan ribuan kali dia terus melakukan ini. Seorang pria bernama Xie Yong mengambil kendi anggur di tangannya, menyesapnya, dan berkata, adik senior kecil berduka lagi. Aduh, siapa yang tidak akan berduka? Pasti sudah 11 tahun sejak adik laki-laki itu menghilang. Dalam sekejap mata, 11 tahun. Tahukah kamu hari apa hari ini? Omong kosong. Aku tahu dengan melihat wajah adik perempuan bahwa ini adalah hari ulang tahun Windmaster. Aku tidak menyangka kalian semua masih ingat. Ketika kalian masih kecil, siapapun yang bertugas mencuri anggur dari ruang bawah tanah divisi pada hari ulang tahunnya. Hari-hari itu benar-benar mengingatkan. Baiklah, jangan bernostalgia. Jika adik perempuan mendengarnya, aku khawatir itu akan menjadi lebih menyedihkan. Xie Yong tersenyum. Tapi kemudian, jika bukan karena hilangnya saudara Feng,
Saya khawatir adik perempuan tidak akan bisa menciptakan seni bela diri yang begitu kuat. Itu karena dia sangat merindukan adik laki-lakinya Win sehingga dia pernah jatuh ke dalam iblis cinta. Dan itulah mengapa dia akhirnya memahami seni bela diri yang begitu dalam. Guru berkata bahwa jika adik perempuan terus memahami seperti ini, dia akan segera dapat melangkah ke ranah Grandmaster. Tescek, melangkah ke leluhur pada usia adik perempuan bukanlah hal yang langka. Tetapi itu adalah kejeniusan yang sulit diproduksi oleh Sekte Naga Ilahi kita sejak zaman kuno. Ya, saat itu, di antara generasi saudara dan saudari kita, Bro Terwin dan adik perempuanlah yang memiliki bakat tertinggi untuk pemahaman. Aduh, Xie Yong menyesap anggur pahit lagi. Dia adalah kakak laki-laki tertua, seorang tetotaler, 1000 cangkir anggur sejati. Setelah semua orang terdiam beberapa saat, seorang pria tiba-tiba berkata, "Kakak senior kecil, apakah kamu benar-benar ingin menikahi Qi Rensuan?" Dia memecah kesunyian dengan tangisan ini. Pernikahan ini dikontrak oleh guru dan tuan gerbang. Baiklah, beberapa orang menghela nafas. Tapi adik kecil, orang yang mencintai Tuan Feng hanya hilang. Itu tidak seperti dia sudah mati. Adik perempuan ingin menikahi Qi Rensuan. Aku selalu merasa tidak nyaman di dalam, dan aku toh tidak pernah menyukai pernikahan ini. Lupakan saja. Sudah 11 tahun sejak saudara Feng menghilang. Hari itu ketika dia menghilang. Itu adalah suatu malam. Sisun melihat saudara Feng jatuh ke tebing. Tetapi tanpa diduga, dia tidak melihatnya memanjat atau jatuh ke dasar tebing. Sangat aneh. Itu benar-benar membingungkan. Sudah 11 tahun. Jika dia masih bisa kembali, dia seharusnya sudah lama kembali. Meskipun adik perempuan jatuh cinta dengan Bro Terwin, dia tidak bisa tetap melajang seperti ini selamanya. Meskipun dengan kekuatannya, 10 tahun yang lalu dan 10 tahun kemudian, hampir tidak ada perbedaan dalam penampilannya. Bahkan setelah 50 tahun lagi, dia masih terlihat muda. Tapi bagaimanapun juga, yang telah meninggal adalah bertahun-tahun Hehe, juga. Tidak heran adik senior kecil lebih sedih dari sebelumnya baru-baru ini. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan pernikahan Qi Rensuan. Saat itu, setelah hilangnya saudara Feng, adik perempuan terluka sampai ke intinya dan berkata berkali-kali bahwa dia menyesal tidak membuat hatinya jernih dengan saudara Feng, meninggalkan penyesalan. Kenapa kamu masih membicarakan ini? Kakak Xie Yong tersenyum pahit dan menyesap anggur lagi. Anggur tidak pernah meninggalkan tangannya. Qi Rensuan itu juga seorang pria dengan bakat besar. Bagaimanapun juga, dia adalah murid muda paling bangga dari Sekte Gunung Bendera. Dan pernikahan adik senior perempuan dengannya dianggap sebagai pertandingan rumah tangga. Selain itu, Qi Rensuan juga mengatakan bahwa dia bersedia untuk setengah memasuki Sekte Naga Ilahi kita demi adik senior kecil. Dan baik tuan dan guru gerbang sangat senang dengan pernikahan mereka. Omi datang ke jarak dekat dengan air mata mengalir di wajahnya. Dan sekilas, dia melihat adik senior perempuan duduk di paviliun Half Moon. Tangannya membelai biola di atas meja. Matanya mengembara, dan ekspresi kesedihan yang memilukan di wajahnya. Adik senior kecil, Omi melihatnya. Hatinya bersemangat. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, adik senior perempuan selain terlihat jauh lebih dewasa dan lebih anggun dari sebelumnya. Tidak ada banyak perubahan dalam aspek lain. Seolah-olah dia masih seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun. Omi bisa menebak dengan jari kakinya. Adik senior kecil pasti kuat. Kelompok kakak laki-laki Omi. Semuanya tidak melihat Omi tidak jauh. Karena arah Omi berada di bagian gunung yang relatif lebih rendah, Omi sedang menatap paviliun Half Moon. Omi sangat bersemangat di dalam sehingga dia tidak tahu bagaimana naik dan menemui mereka. Tiba-tiba muncul entah dari mana. Apakah itu akan membuat mereka takut? Omi hangat seperti bunga di dalamnya. Menyeka air matanya hingga kering. Tidak peduli. Dia akan terbang ke paviliun Half Moon untuk bertemu dengan adik perempuannya serta kakak laki-lakinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.